Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Kembali lagi bertemu dengan saya Yurli SPD. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Di kesempatan ini saya akan menampilkan aksi nyata saya pada tahapan pra-observasi dan tahapan observasi modul 2.3 dalam tugas 2.3.A.9. Di kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan, di sini saya berperan sebagai coach, dan yang sebagai coach adalah Ibu Kiki Liliani, wali kelas 5. Di sini saya akan mempraktekkan kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tahapan pra-observasi. Selamat siang Ibu Kiki Liliani. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, selamat siang Pak. Kabar saya alhamdulillah baik. Di sini kita akan berdiskusi. Saya dalam melakukan tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik dalam guru penggerak, Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi kepada Ibu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan Ibu di bidang kompetensi mengajar, Bu. Kira-kira nih, apa harapan Ibu dari diskusi pra-observasi hari ini, Bu? Saya harap dengan adanya diskusi hari ini Bapak dapat memberikan arahan kepada saya untuk dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Baik, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu, dalam pembelajaran di kelas? Saya ingin Bapak membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya dalam mengajar, mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Baik, kira-kira nih, kalau kita buat skor, Bu, 0 sampai dengan 10. Sekarang kemampuan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kira-kira skornya berapa nih, Bu? Saya rasa saya masih di skor 5 ya Pak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik. Kira-kira Ibu ingin ditingkatkan ke skor berapa kompetensi Ibu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Saya harap sih bisa meningkat ke angka 8 ya Pak, skor saya. Baik, 8 ya, Bu ya. Dari diskusi kita ini, saya menyimpulkan Ibu ingin meningkatkan kompetensi akademik Ibu dalam pembelajaran di kelas, yaitu meningkatkan kemampuan Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik Ibu di kelas, ya? Iya, benar sekali, Pak. Kalau boleh tahu, Bu, minggu depan Ibu mau mengajarkan pembelajaran apa, Bu, di kelas, Bu? Saya minggu depan ingin mengajarkan pembelajaran IPA tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia, Pak. Kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang Ibu susun? Tujuan saya yaitu saya ingin agar siswa saya dapat mengidentifikasi berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia yang sering dialami mereka sendiri. Baik, jadi di sini Ibu akan menyiapkan pembelajaran IPA ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Di sini Ibu sudah menyiapkan persiapan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan. Kira-kira nih, Bu, apa saja sih persiapan yang Ibu lakukan sampai hari ini?
yang saya siapkan, yang sudah saya siapkan ya Pak ya. Yang pertama itu RPP, lalu LKPD sesuai dengan kemampuan siswa, dan yang terakhir membuat media gambar. Baik, dari sini kira-kira kesulitan apa yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kesulitan saya di kelas ya Pak, yang pertama itu siswa saya kurang fokus dalam menyimak pembelajaran yang saya Baik, berikan. fokus ya Bu ya. Ya, kurang fokus. Nah, selanjutnya siswa saya juga kadang ada yang terlambat dalam menyelesaikan lembar LKPD-nya sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Baik, jadi berarti dari jawaban Ibu ada 2 kendala yang Ibu hadapi. Nah, kalau dari jawaban Ibu ya Bu ya, Iya, benar sekali Pak. yaitu peserta didik Ibu kurang fokus dengan pembelajaran, dan juga ada beberapa peserta didik yang terlambat dalam menyelesaikan tugasnya ya Bu ya. Iya, benar sekali. Kira-kira nih Bu, apa strategi Ibu untuk mencari solusi dari hambatan Ibu dalam pembelajaran tersebut Bu? Mungkin saya akan memberikan materi kepada peserta didik dengan cara yang mereka sukai. Selain itu juga saya akan memberikan tugas sesuai dengan tingkat kesulitan yang menyesuaikan dengan kemampuan mereka Pak. Jadi Ibu akan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik seperti Iya, itu ya Bu ya. sekali. Baik, wah bagus sekali Bu Lili. Dari jawaban Ibu sudah mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Ya, Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi apa nih yang akan Ibu lakukan kalau strategi yang akan Ibu terapkan demikian nih Bu? kalau yang saya tahu ya Pak ya, kalau guru mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar dari peserta didik itu sendiri ya Pak. Ya. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, diferensiasi ada 3 nih Bu. Kira-kira dari ada proses, ada konten, dan ada ke produk. Kalau dari pembelajaran Ibu tadi kira-kira mengarah ke diferensiasi apa nih Bu? Menurut saya sih masuknya ke diferensiasi konten ya Pak ya. Konten ya Bu ya? Tepat sekali Bu. Pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensi konten Bu. Karena Ibu mengajarkan berdasarkan kesiapan belajar peserta didiknya, Ya. dengan memberikan tugas dengan level yang berbeda. Tetapi Ibu juga ada melibatkan pembelajaran berdiferensi proses Bu. Karena Ibu menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik Ibu Ya. sendiri. Di sini Ibu Lili sudah baik sekali karena sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik Ibu. Ibu Lili di sini sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, yaitu pembelajaran yang berdasarkan kesiapan belajar peserta didik Ibu. Ibu juga melibatkan pembelajaran berdiferensi proses Bu. Karena Ibu sudah mencoba membuat media pembelajaran yang diminati oleh peserta didik Ibu. Alhamdulillah Pak, saya senang sekali karena bisa mendapat arahan dan solusi dari kendala dalam pembelajaran saya di kelas-kelas. Mantap Ibu Lili. Kira-kira nih dalam pelaksanaannya nanti bantuan seperti apa yang akan Ibu Lili berikan kepada peserta didik yang kemampuan belajarnya ini berbeda-beda Bu? Yang pertama saya akan memberikan atau menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik dengan cara yang mereka senangi dulu ya Pak ya. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka tadi, tingkat kesulitannya yang berbeda-beda sesuai kemampuan anak-anak saya. Bagus sekali Bu Lili. Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dan detail. Untuk pembelajaran minggu depan nih, kira-kira apa lagi yang kurang dalam persiapan Ibu Lili? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat untuk membantu saya dalam menyiapkan RPP, lembar LKPD saya Pak, dan media pembelajaran untuk bahan saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas nanti Pak. Sip, Ibu Lili. Kira-kira kapan nih Ibu Lili akan mengerjakannya?
Untuk praktek pembelajarannya mungkin minggu depan ya Pak ya. Dan untuk RPP, LKPD dan bahan ajarnya mungkin dari besok sudah akan mulai saya kerjakan juga. Iya, jadi Ibu Lili praktek mengajarnya minggu depan dan untuk kelengkapan pembelajarannya mungkin besok sudah digarap Iya, ya. sudah digarap. Baik, Bu Lili. Saya rasa diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Pada saat tahap observasi di kelas, saya akan mengobservasi praktek pembelajaran Ibu di kelas sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini saya akhiri cukup sampai di sini Bu. Oh iya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih Ibu Kiki. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Tahapan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, mulai hari. Silakan baca doa dulu sebelum belajar. Ibu akan melakukan absensi. Bagi yang ibu sebutkan namanya, bilang hadir ya atau acungkan tangannya. Ahmad Saufi, Aira, Ahmad Ansari, Alwi, Asrani, Atika, Ayu, Riko, Galih, Ika, Nardi, Akram, Davi, Siti, Marini, Sakit, oh iya, Irfan, Rizky, kiranya buko gitu itu aja Makassar Riu. buko yang ada 1002 Jain, Aina, Naila, Jana, Ribi, Risa, Yebiza, Zahira, Antum, Awas, Adil. Berarti hanya Afif yang kebetulan hari ini. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebetulnya ini sudah pernah kita pelajari. Minggu lalu sudah kita pelajari tentang organ-organnya atau anggota tubuh yang menjadi bagian dalam organ pencernaan. Ada yang masih ingat? Apa? Mulut, kerongkongan, jantung, usus kecil, usus besar, jantung. Itu tadi namanya organ pada sistem pencernaan. Nah, semua orang atau semua makhluk hidup mempunyai sistem pencernaannya masing-masing. Tapi untuk yang hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu gangguan? Sakit. Gangguan itu apa gangguan itu? Gangguan itu sesuatu yang menghambat kita dalam mencerna makanan. Nah, ya ada berbagai jenis penyakit ya yang menyerang sistem pencernaan kita. Nah, kegiatan kita hari ini kita akan melakukan wawancara, tapi ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Nah, kegunaannya apa sih? Manfaatnya bagi kita mengetahui tentang gangguan sistem pencernaan ini supaya kita apa?
lubang atau buku bengkak, itu namanya beradanya di bagian mulut, di dalam mulut kan. Lanjut, ada yang pernah sakit gigi? Semuanya pernah ya. Ibu lanjutkan lagi, ini sakit gigi, sakit tenggorokan. Ya, karena panas dalam atau panas di bagian sini. Biasanya ada radang di dalam tenggorokan kita. Usus buntu. Nah, ini menyerang bagian usus. Ayo, bagian apa ini? Pada bagian usus buntu, memang namanya usus buntu, cuman itu terhalang oleh karena ada gangguan, jadinya usus buntunya tertutup. Ibaratnya ketutup pada awak buang air besar, terhambat isunya jalan keluar pembuangan makanan kita. Ada mah. Apa gejala yang dirasakan? Nah, diare, pernah diare? Diare ini baharaan, kalau bahasa kitanya baharaan. Pernah. Diare itu baharaan lah. Apa yang dirasakan saat gejalanya apa? Saat buat yang terkena diare? Sakit perut. Sakit perut. Terus itu apa lagi? Garing. Badan terasa tidak enak. Belum. Atau lama aja, lama. Buat dia terasa lama karena keranjangan diare, itu namanya diare. Ini ada pertanyaan, silakan bila sebelum mengerti, silakan. Kalau ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Tidak ada? Nah, sekarang ibu yang bertanya. Jadi, tapi ini silakan tuliskan jawabannya di sini. Ini akan jadi acuan ibu untuk membagi kalian dalam beberapa kelompok tadi. Ini dibagikan dulu lah. Berapa orang nih? Nah, aku nah, itu kelompok jahit, kalau dari kelompok jahit. Ini berapa nih? Punya kamu dua. Ada apa? Belakang. Masuk lagi ke belakang. Ini waktunya 5 menit aja, ibu berwaktu untuk menjawab soal yang ibu berikan. Kurang berapa ini? Ada lagi? Oke, sudah? Nah, silakan itu langsung aja diberi nama, cukup nama panggilan pada bapak. Pertanyaannya sudah belum diberi nama? Nah, langsung namanya aja, nama Bu Hantian aja ditulis, siapa namanya? Yang sembarang, yang penting ada namanya di kertas yang ibu bagi. Ini untuk pertanyaan awal sebelum kita masuk ke langkah intinya. Sudah? Nah, pertanyaannya, ibu mau ulang yang tadi, sebetulnya sudah ibu jelaskan tadi. Sebutkan 3 organ pencernaan yang kalian ketahui. Harus bisa ditulis, pertanyaannya harus bisa ditulis, langsung jawab aja. 3 organ pencernaan yang kamu ketahui, tuliskan langsung di situ. Ada usah ditulis soalnya tidak usah ditulis. Sebutkan 3 organ pencernaan yang kamu ketahui. 3 organ pencernaan yang kalian ketahui apa? Tuliskan 3 aja. Cukup ditulis langsung. Ada usah ditulis yang pertanyaan ibunya. Sudah? Belum. Belum? Belum. Ibu lanjut. Belum? Tahu. Kita sembarang pada bapak, yang penting yang buat yang ketahui. Sudah? Nah, ibu lanjutkan lagi.
mengatasinya, cara menyembuhkan penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan tadi apa? Apa yang harus keluarga lakukan? Cara mengobati atau cara mengobati penyakit yang buat Pian tuliskan tadi lah, sesuai yang buat Pian tulis pada pertanyaan yang kedua tadi. Nah, tuliskan cara mengobatinya. Kalau sudah, kumpulkan perbarisan. Di sini kita kelompok. Kumpulkan satu barisan, satu orang aja yang mengumpulkan. Pada tahu, tulis aja pada tahu. Sesuai yang buat yang ketahui aja. Ada mesti tahu kan, karena ini satu. Memang bawakan satu boleh lebih. Namanya yang kita yang akan. Sudah waktunya habis, kumpulkan seadanya. Seadanya. Ini buat sini. Mana lagi yang lain? Ini sudah semua? Sudah, sekarang cek dulu lah. Nanti ini bagi kelompoknya. Kalau ibu sebutkan namanya, karena silakan berdiri dulu. Berarti itu kawan kelompoknya lah. Karena ini kita ada 28 orang, dibagi menjadi 7 kelompok gitu. 7 kelompok. Jadi satu kelompok 4 orang aja. Udah. Silakan berdiri, bawa bukunya. Silakan berdiri, bawa bukunya. Diam di tempat duduk. Jangan berjalan dulu. Kita bagi kelompok. Yang pertama kelompoknya Asrani. Asrani berdiri. Asrani Zahira. Asrani Zahira Ika. Antum. Silakan ke meja ini. Meja bawah. Situ buat pen keempat. Silakan masuk ke situ. Awas geser sini dulu. Lanjut kelompok selanjutnya. Jain di sini Ahmad Akram Jain. Ahmad Akram Jain. Kalisa. Sini. Tarik terus yang kosong aja langsung. Lanjut. Kelompok berikutnya Saufi, Ardi, Atika. Ya tetap di belakang situ lah Saufi. Di tempat Rio. Jauhnya jadi rumah yang kosong. Sudah. Lanjut Rizky, Aira. Yepiza, Pawas. Di tempat Ella itu, tempat Ella. Iko Irfan, ya Ali sama Davi. Sini aja. Ayah belum dapat kelompok angkatan. Itu belum kan? Itu kelompok kopi. Nah berarti pakai kelompok bertiga. Ya 4 kan? Sudah? Nah, sekarang ibu bagikan kepala
Lihat layar bisa. Nah, perhatikan tadi Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadinya sudah dicatat. Sekarang perhatikan, tadi kita sudah mengenali beberapa jenis penyakit. Perhatian, pilih salah satu dari yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Anda mau ambil yang mana? Yang misalkan diwawancari kawannya ada diare kah? Makan. Nah, silakan dalam kelompok tentukan. Kalian tentukan penyakit apa yang akan ditanyakan kepada temannya. Penyakitnya penyakit apa yang akan ditanyakan ke kelompok lain. Selain itu, Buan tuliskan siapa yang akan nama siapa namanya, siapa yang akan diwawancara, tuliskan namanya. Satu orang aja, satu orang. Satu orang. Gimana tuh? Tidak ada urutan. Oh ya. Nih, Aki Bontian catat dulu penyakit apa yang ada dalam tulis nama orang yang kita tulis
Bagaimana gejalanya? Bagaimana gejalanya? Bagaimana gejalanya? Bagaimana gejalanya? Apa yang sakit? Panggil ke depan, perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok akan dipanggil ke depan untuk membacakan hasil diskusi masing-masing. Kelompok Irfan, silakan maju. Silakan.
obat. Ada cara lain selain minum obat? Ya, bisa ke dokter gigi. Lanjut. Waktu istirahat telah berakhir. Kepada seluruh siswa, silakan untuk memasuki kelas masing-masing. Untuk cara mencegahnya tadi pakai apa? Pakai apa aja? Tidak makan yang manis-manis. Selain itu apa lagi yang kalau sakit gigi nih? Selain tidak makan yang manis, makan yang makan. Lanjut yang lain. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk temannya. Jam 9 telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Lanjut ke kelompok jahit. Siapa yang maju? Baca aja, membaca aja. Jahit, ayo jahit. Cepat selesai, cepat. Harus aja, bisa. Ini yang diwawancarai. Nah, yang diwawancarai ini Arabi. Baca pertanyaan satu. Oh, gigi berlubang. Lanjut. Nah, sakit ya. Apa sudah jelas sakit? Apanya yang sakit? Giginya yang sakit. Jangan ditulis sakit aja. Lanjut. Ya, lanjut. Tidak makan manis. Ya, lanjut. Ya, makan duduk. Tangan teman-temannya. Kelompok gigi. Gak ada perwakilan. Seraplah. Duduk ini. Nah, dibacakan. Sini supaya jangan silap. Sini aku masuk ke. Senang diwawancarai. Apa penyakit pada sistem pencernaan yang pernah kamu alami? Diare. Bagaimana gejalanya? Sakit perut. Nah, stop dulu. Ini beda darah tadi sakit gigi lah. Kalau diare apalagi saya sakit perut. Nah, kamu buang air besar. Lanjut. Apa yang kamu lakukan untuk mengobatinya? Rebus air panas habis itu diminum. Yang lain, ada yang lain selain rebus air panas? Memakan pepaya. Apa? Pepaya. Selain rebus biasanya yang ibu tahu tuh daun jambu biji. Ya. Nah, selain itu minum obat lah dan harus banyak minum air. Lanjut. Bagaimana cara kamu mencegahnya? Jangan makan makanan sembarangan. Ya, betul itu. Yang terakhir, Apa penyebab dari gangguan tersebut? Makan makanan yang kadaluarsa. selain kadaluarsa apa lagi? Tidak cuci tangan. Tidak cuci tangan, tidak bersih, dan yang sudah dihinggapi oleh ya, tepuk tangan tekan garis. Kelompok mantu. Yang terakhir maju. Ya, oke. Yang diwawancarai siapa dulu?
titik gigi. Bagaimana gejalanya? Gigi berlubang. Apa yang Ya, lanjut. Bagaimana cara kamu mencegahnya dengan dokter gigi? Ya. Apa penyebab dari gangguan tersebut? Makan manis-manis. Iya, makan yang manis-manis. Silakan dulu. semuanya? Lanjut. Ayo jangan rebut. Kelompok adik. Sebutkan nama yang diwawancara dulu. Zain. Bisa sini lagi nah. Apa penyakit pada sistem pencernaan yang pernah kamu alami? Gigi berlubang ya. Bagaimana gejalanya? Sakit. Apa yang kamu lakukan untuk mengobatinya? Minum obat. Bagaimana cara kamu mencegahnya? Tidak makan coklat. Apa penyebab gangguan tersebut? Lakukan semua. Iya, ini kebanyakan makan coklat. Selain coklat apalagi yang mau buat itu Gulali. jarang sikat gigi. Membuat gigi berlubang. Ya duduk adik, tepat aja nanti. Kelompok Rizky. Kelompok Rizky. Ayo, ya bisa. Sebutkan yang nama di wawancaranya dulu. Yang lain dia pada kedengeran suara kawan. Ya, minum obat sakit gigi. Ini minyak gigi. Kamu gosok gigi kalau maksudnya. Mau makan permen. Ya, tepuk tangan sekali kawan ya. Yang terakhir, kelompok terakhir, kelompok. Ayo. Nah, kasihkan dulu nama yang diwawancara. Alwi ya, lanjut. Ya. Ya, lanjut. So. Ya, stop dulu, perhatikan. Selain mencuci tangan pakai sabun, apa lagi cara mencegahnya? Jangan makan sembarangan. Lanjut. Ya, selain tidak mencuci tangan sebelum makan, apa lagi? Makan sembarangan atau makan makanan yang tidak dicuci dulu. Tepuk tangan semuanya. Itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok tentang gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Nah, kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, membuat poster atau membuat iklan cetak cara mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ini Bu kembalikan ke buat di belakangnya. Cara mencegahnya apa? Digambar-gambari. Lihat kalau mau iklan semenarik mungkin. Itu belum nyain. Ayo, ambil ayo di belakangnya lah. Rizky, ayo kelompok Rizky, ayo Ardi. Ardi, Rani.
Ya, di belakangnya digambari dan dihias. Asrani bantu teman. Oh, ini masalah banyak aja. Masalah banyak aja. Ya, cara mencegahnya lah. Ini bukan iklan cara mencegah. Waktunya hanya 10 menit. Mau bagaimana? Ya, iya. Kalian mesti gambar. Kayak apa biar mama iklan supaya menarik orang untuk membaca. Iya sih, tolong. Kehalusan kayak Pak. Diwarnain nggak tuh? Mau diwarnai ya? Boleh? Diwarna kalau ada aku mau Ada
gigit juga. Ya kayak ini Ada lagi, Frank? Ibu warung udah cukup. Kaki dulu. Kalau lihat ada yang mau ikut, ini nama panggilan aja nggak apa-apa. Kamu jawab. Kasih lah. Tanda. Nggak usah, langsung aja jawab. Cukup nama. Langsung dijawab. Iya. Boleh anak menjalani di buku, anak sesuai pengalaman sendiri. Tadi sudah belajar kalau kita. Kasih ya. Jawab. Apa? Boleh.
buang air besar. Lanjut. Kalau Mam, ada yang pernah mengalami Mam? Nah, itu akibat terlalu makan lah. Jadi kita tuh tidak terlepas dari yang namanya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Jadi kita harus berusaha supaya dapat mencegahnya dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Tidak makan sembarangan. Ibu batuk tuh Bu, Apa? termasuk juga Bu. Hah? Batuk tuh juga termasuk Pak. Penyakit. Batuk itu pernapasan, bukan di pencernaan. Udah, ada yang ingin ditanyakan silakan. Atau ada yang mau dikasih? Biar lebih jelaskan lagi. Nah, Ibu harap dengan mengetahui inilah Bu Antian bisa menjaga apa? Kesehatan dan kebersihan di rumah, di sekolah, dijaga kebersihannya dan makan makanan yang sehat. Ya, nah jangan lupa dipelajari untuk materi selanjutnya. Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Silakan dirapikan alat tulisnya. Bukunya taruh di laci saja dulu. Rapikan buku tulisnya, silakan dibawa pulang. PKS-nya rapikan alat tulis. Dapi, ken aja Dapi, duduk. Taruh aja di laci Dapi. Langsung dikumpulin. Ya, silakan. Yang aja ya Mas. Silakan baca doa. Sekian pelajaran hari ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar lagi di rumah lah. Sok. Awas kalau kena tali. Tali sama rezeki. Ihsan Ahmad. Kita bawa foto dulu lah. Jangan dorong-dorong, tidak ada yang dorong-dorong. Ayo, kita bawa foto di luar. Bawa foto. Awas kena tali. Jangan bulikan. Jangan bulikan. Nah, itulah tadi kegiatan supervisi akademik pada tahapan praobservasi dan tahapan observasi. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, salam bahagia. Calon guru penggerak angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Yurli SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.